apa jumlahnya berapa. Nanti di step kalau kalian waktu model kan itu bisa dihitung total berat jembatannya kalian itu berapa, itu bisa dihitung di SAP. Kemudian ada alat bantu konstruksi, beratnya maksimal 250. Ini di luar jembatan. Ini alat bantu ketika kalian merakit, kalau misalkan kalian lolos final. Jumlah tim, gitu. Ini beban mana ya, lupa aku di bagian mana beban. Ini tahap pertama beban. Oh ini tahap pertama, jembatan akan diberikan beban merata di sepanjang bentang jembatan dengan beban yang berbentuk plat 80 kali 40 dengan tebal 5 mm sebanyak 16 buah, masing-masing plat 12,6. Oke, masing-masing plat beratnya 12,56 kg. Nah ini berarti beban pertama ini ya, beban merata. Tahap kedua yaitu beban garis melintang di tengah bentang sebesar 300 kg. Ini beban kedua. Pada beban maksimum landutan yang terjadi di tengah bentang tidak melebihi 10 mm. Nah, ini Kak, waktu jembatan kalian diberi beban, dua-duanya ini, kedua beban, berarti bebannya ada dua ya. Beban garis ini bisa dikatakan beban titik lah, sama beban merata. Ketika semua sudah dipasang kedua beban ini, jembatan kalian tidak boleh melebihi landutan 10 mm. Nah, ini juga bisa dibaca di SAP nanti ketika jembatan kalian sudah dibebani, bisa dibaca lendutnya tuh berapa mili. Begitu. Nah, ini yang aku bilang tadi, tipe jembatannya itu Dex Type Truss untuk 2019. Nanti tahun 2018 kalau tidak salah itu jembatannya rangkanya atas dan melengkung. Nah, seperti ini jembatannya. Terus ini perlu diperhatikan juga pengecekan dimensi member. Jadi kalian waktu mencoba mendesain rangka itu, kalau nggak salah ini di tahun ini per membernya tidak boleh melebihi 100 cm terus kali 20 cm 20 cm. Member itu apa sih? Member itu ini. Member itu gabungan dari beberapa elemen. Nah, elemen ini. Nah, jadi kalian waktu mendesain tidak bisa itu make satu baja lurus 6 meter kan bentangnya 6 meter. Nah, itu nggak bisa. Baja yang tersambung itu harus baja yang berangka-rangka, akhirnya kan kepotong-potong tuh. Nah, seperti itu ada aturannya. Waktu mendesain kalian harus mempertimbangkan hal itu. Jadi per member dibatasi panjang 1 meter dengan luas seperti ini. Nah, pembebanannya seperti ini nanti. Ada beban merata, kemudian ada beban garis. Beban merata sekian, beban garis sekian. Landutannya dihitung 10 mm. Seperti itu. Dah, dari peraturan tersebut, aku buat contoh desainku tahun lalu seperti ini. Kelihatan, Rek? Kelihatan, Mas. Oke. Nah, ini bentangnya 6 meter. Kemudian per member tadi itu tidak lebih dari 100 meter. Nih. Kalau kalian lihat di sini lebih dari 100 meter ini belum bentuk membernya. Ini masih dari titik ke titik. Belum tentu nanti aku rangkai membernya ini panjangnya 100. Bisa aja cuma di sini gitu. Oke. Nah, seperti ini desainku tahun kemarin. Selanjutnya
Kalian udah buka subnya, Rek? Sudah, Mas. Oke. Kalau gitu aku ngajarinya pakai pakai subnya kalian. Silakan salah satu dari kalian nge-share screen. Silakan salah satu dari kalian nge-share screen. Monggo rek di share rek. Share screen. Ayo Halo. monggo rek di share rek. Ada yang udah buka sub? Apa masih loading? Monggo yang sudah dibuka subnya dipersilakan untuk di share screen. Halo. Halo rek, monggo rek. Yang udah buka sub. Subnya yang sudah dibuka, silakan di share screen. Sudah buka, tapi zoomnya pakai HP. Yang pakai laptop dah. Atau pindah laptop.
Belum. Oh. Ini siapa aja yang sudah buka sub sih? Masih loading, oke. Halo, udah dibuka rek subnya? Enggak, yang sudah dibuka, Rek.
Sudah, Yang Mas. Rek. Monggo, Rek. Oke, kalau udah dibuka, sebelumnya ini ada grupnya nggak, Rek? Aku mau nge-share tabel baja. Kalian udah nempuh struktur baja 1? Belum, Mas. Yang belum ada yang sudah. Yang 2018 sudah kan? Iya. Nah, aku mau nge-share tabel baja dulu. Aku share ke ini yang hubungi aku siapa ya tadi? Yang nge-WA aku. Aku, Mas. Ini Lucky, kalian ada Mas. grupnya nggak? Ada grupnya. Siap ada, Mas. Ya, aku share ya. Apa namanya? Buku panduan KJI sama tabel bajanya. Coba kirim dulu. Oke, aku mulai. Nah, ini tampilan pertama sub kalian. Silakan buka file. Silakan buka file. Diklik filenya. Diklik. Nah, new model. New model. Halo? Bentar, Mas, not responding. Oh, not responding ya. Subku nggak bisa dibuka. Yang lainnya, Rek, katanya itu subnya nggak bisa dibuka. Baru mulai Yahoo. Nah, itu udah bisa. Udah nggak not responding kan? Ya, udah Ya. bisa, Mas. Nah, ini ada beberapa macam pilihan. Sebelum kalian mulai, ubah dulu default unitnya yang ada tulisan keep in sama F itu, diklik, diubah ke kilogram, meter, Celsius, KGF, MC. M. Itu tuh atasnya tadi. KGF, MC. Itu milimeter. Bawahnya lagi. Bawahnya. Kelebihan. Nah. Oke, nah setelah kalian setting unitnya itu, pilih grid untuk grid only. Nah, ya. Klik. Nah, ini untuk menentukan grid atau titik bantuan untuk gambar. Nah, kalau mengacu sama desainku tadi, ini pakai desainku dulu ya. X direksi ini adalah jumlah banyaknya titik ya dalam garis X ya. Jumlah banyaknya titik dalam garis X. Oke. Kalau di aku jumlah titik dalam garis X itu ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Kamu tulis 13.
Oke. Untuk direksinya itu ada 2 lebar ya. Ada 2. Z direksinya ada 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, grid spacing ini jarak antar titik. Nah, tadi itu misalkan di titik Y ya, di titik Z ada 4 titik. Nah, Z direksi. Nah, itu artinya jarak antar ke-4 titik itu misalkan 1 meter. Atau 2 meter atau berapa meter. Kamu tulis satu-satu aja dulu. Soalnya grid ini bakalan kita edit nanti ya. Tulis aja X, Y, Z-nya itu 111. Karena jaraknya enggak sama semua toh. Ini untuk awal-awal ini outputnya bakalan sama 1 titik gitu. Oke. Terus di oke. Enggak usah first grid line location itu titik awal. Di titik 000 udah benar. Terus di oke. Nah, ini titik garis bantuan yang ada di sub. Sebelumnya, sebelum mulai memasukkan desain ataupun material, aku ajarin tampilan dulu. Di 3D XY, 3D tulisan di bawah desain, nah itu ada 3D, ada XY, ada XZ, ada YZ kan. Nah, coba kamu pencet XZ. Nah, XZ. Udah ya. Nah, ini. Di bagian, ini kan ada 2 window, Rek. Yang sebelah kiri XZ plane, yang sebelah kanan ada 3D view. Nah, untuk tampilan XZ itu artinya kita menampilkan garis X sama Z. X ke samping, Z ke atas, Y-nya ke dalam sana. Kalau kalian lebih jelasnya itu ada di 3D view. Nah, di 3D view itu kan ada garis birunya toh? Iya kan? Ada garis biru. Nah, itu artinya dilihat dari itu tadi, dari garis samping. Terus kemudian YZ, coba YZ. YZ, diklik. Nah, YZ tampilannya seperti itu. Berarti itu tampilan ke kanan Y, ke atas Z, alias itu dari samping, dari depan, dari samping, dari ujung jembatannya, dari ujung grid. Seperti itu. Oke. Kalau udah tahu, terus ada fungsi panah atas sama panah bawah di samping kacamata itu. Coba kamu klik-klik aja. Ya, yang ke bawah enggak apa-apa. Coba kamu klik-klik. Nah, terus kamu klik terus. Klik, klik, klik. Nah, sambil kamu klik, coba kamu lihat di 3D view-nya. Nah, itu ada biru-biru yang gerak kan? Halo, Rek. Iya, Yuk, Mas. nyoba sambil nyaut, Rek. Ben aku enak ngomongnya, ono sing nyaut, ben paham. Iya Mas, ya lanjut Mas. Kalau bisa, nggak usah Iya, nggak usah di-mute semua. Nah, itu kamu gerakkan. Nah, itu biru-birunya gerak kan? Nah, itu artinya itu tampilan pada saat itu. Nah, itu biru-birunya gerak. Nah, oke. Kembali ke exit. Oke. Selanjutnya kita akan mulai
sebelum mulai desain itu yang benar mendefinisikan material. Nah, pada KJI ini diminta menggunakan rangka baja. Nah, klik tombol define di atas. Define. Nah, define. Nanti kita itu bakalan mengisi materials itu. Diisi dulu materials, diklik. Oke, add new material. Oke aja dulu, oke. Modify. Nah, di sini kalian akan mendefinisikan material yang kalian gunakan. Tulis aja material name-nya baja. Baja 37. Baja 37. Oke. Terus kalau sudah material grade itu ditulis, dihapus, tulis BJ37. Nah, artinya itu ini merupakan baja dengan mutu BJ37. Mutu baja itu ada banyak kan, kayak kalian udah tahu kok, toh di matkul struktur baja ada BJ24, ada BJ50. Nah, kita di sini pakai yang pasaran aja dulu, BJ37. Kemudian lanjut ke weight per unit volume. Weight per unit volume di bawahnya itu. Nah, itu tertulis 7849. Sebenarnya udah benar presisinya seperti itu. Cuman kalau di pelajaran itu kan tulisannya dibulatkan toh, 7850. Kamu tulis aja 7850. 7850. Nah, satuannya itu kilogram per meter kubik kan. Di sebelah kanan udah ada tulisannya unit KGF MC, berarti udah benar tulisannya 7850. Terus lanjut modulus elastisitas, modulus of elasticity. Nah, kita tahu modulus elastisitasnya itu untuk baja adalah 200.000 Newton per milimeter kuadrat. Satuannya 200.000 itu Newton per milimeter kuadrat. Nah, karena satuannya Newton per milimeter kuadrat, kalian ubah dulu unitnya. Unitnya kalian ubah dulu, unit, ke Newton milimeter, C, di bawahnya. Newton milimeter. Atasnya, itu Newton meter. Nah, Newton milimeter. Nah, kalian bisa lihat toh, secara default, modulus elasticity-nya itu 200.000 kurang dikit kan. Tapi di pelajaran kan digenapin toh. Kamu tulis saja 200.000. 200.000. 200.000. Oke. Udah ya. Nah, selanjutnya untuk Poisson U, coefficient of thermal sama shear modulus itu biarin default aja. Selanjutnya ke FY. Minimum yield stress. Nah, kalian kalau enggak paham isinya itu, kalian bisa browsing di Google Chrome. Ini yang share screen jangan buka browsing jangan buka Google Chrome. Kalian browsing BJ37. Kalau kalian enggak paham, kalian browsing aja, ketik aja BJ37. Nah, langsung buka gambar. Nah,
Di situ kelihatan nilainya. Kalau BJ37 itu nilai FE-nya 240 MPa. Nah, MPa itu apa sih? MPa itu Newton per milimeter kuadrat. Nah, di unit kan sudah Newton milimeter. Kamu bisa langsung ubah FY-nya 240. Nah, untuk FU-nya BJ37 itu 370. Nah, FYE-nya tulis 240 bintang, cari bintang, K1.5. Nah, FUI-nya klik. Nah, tulis 370 bintang 1.5. Coba klik ke FYE lagi. Nah, itu secara default akan muncul angka seperti itu. Itu maksudnya ya nilai 240 itu dikali 1,5. Nah, material ini kalian sudah mendefinisikan, selanjutnya oke, klik oke. Oke. Oke lagi. Oke. Selanjutnya kalian udah mendefine material. Selanjutnya mendefine properties. Define lagi, klik define lagi. Define. Section properties. Nah, frame section add new property. Nah, di sini kalian bakalan mendefinisikan baja bentuk yang kayak apa sih yang bakalan kalian gunakan. Ya. Nah, ini untuk frame section-nya udah otomatis steel, udah benar. Kalau kalian mau lihat di steel itu klik aja, coba klik steel-nya. Nah, di situ ada konkrit, ada aluminium, ada cold form, ada build up steel, biarin ke steel. Nah, di sini kita bakalan make yang sesuai dari apa namanya? Dari modul KJI. Aku lupa di modul KJI itu aturannya apa ya? Oh ya, di modul KJI itu aturannya pakai angle atau siku, baja siku. Nah, coba aja klik siku. Nah, ini baja siku. Tadi kan aku udah nge-share tabel baja ya, Rek. Itu, halo? Iya, Mas. Iya, Mas. Sudah, Mas. Ya, Mas. Nah, aku itu salah share. Salah share. Itu yang aku share itu tabel baja apa? WF itu. Bukan siku Oh, yang tak share ya. Coba iya, Mas. dilihat. Nah, sebenarnya kalau kalian mau cari sendiri sih bisa, Rek. Di Google itu tinggal diketik tabel baja siku. Oh, nih digambar banyak wis. Banyak. Ini kalian bisa gunakan. Bentar, tak share dulu ya. Biar yang kita gunakan itu sama, Rek. Biar ya daftar tabel baja siku. Mana sih? Yang 2018 yang udah nempuh struktur beton 1
Kalian punya tabel baja, Rek? Ini yang 2018 ada nggak sih? Di partisipan. Kalau nggak ada nggak apa-apa sih. Aku sambil ajarin ya. Tadi kan udah tahu toh cara nentuin mutu beton, udah tahu kan? Udah paham? Mungkin yang aku sambil nyari tabel bajasiku, mungkin kalian ada pertanyaan, Rek? Mulai dari buat grid, sama buat penampang. Buat penampang. Buat material Mas mau tanya, apa? tadi yang 1,5 itu apa? Itu emang seperti itu. Jadi kalau FUE sama FYE-nya waktu apa itu nilai 1,5 dari di atasnya itu. Oh, jadi semua tetap pakai 1,5 itu, Mas. Sebenarnya nilai pastinya nggak segitu sebenarnya. Tapi aku bulatkan pakai nilai segitu aja, nggak apa-apa sih sebenarnya. Yang penting itu FU FY-nya untuk mutu betonnya. Oke. Untuk gridnya, bikin gridnya kalian bisa, Rek. Ini tabel siku ya. Kok nggak ada yang jelas ya? Ntar ya, Rek, aku sambil nyari. Atau mungkin ada yang mau ditanyain itu, Rek, perihal apa namanya? Perihal apa wis? Modul KJI tentang aturan-aturannya apa, ada yang nggak paham atau gimana tentang member tadi, aturan member. Tabel profil bajasiku. Bentar ya. Ini waktunya cukup enggak ya? Ini apa teman? Oke, aku nemu. Ini tak sebarin linknya aja wis. Ketemu tadi. Nah, kita mau pakai tabel siku. Terus oke. Tulis coba section name-nya 50 X
50 X4. Oke. Terus T3-nya di bawah, T3 itu tulis 0 0.05. Klik. T2-nya modify. T2-nya sama 0.05. Ya. Terus horizontal thickness atau TF-nya tulis 0,004. 0,004. Satunya juga. Udah, materialnya ganti BJ37. Nah, jadi itu kita ngatur dimensinya ya, Rek, untuk penampang siku yang akan kita pakai. BJ37. Terus materialnya jangan lupa diubah ke BJ37. Itu 50 kali 50 kali 4 itu dalam satuan mili. Oke. Itu dalam satuan mili. Lalu di oke, klik oke. Oke lagi. Nah, kemudian klik edit. Oh, bukan. Klik di luar. Nah, double klik di luar itu, double klik. Enggak keluar apa-apa? Klik kanan coba. Enggak apa-apa, Mas. Klik kanan. Edit grid. Modify. Oke. Nah, ini kita akan mengedit titik-titik di grid ini supaya sesuai dengan desain kita. Oke. Mulai dari X grid data, yang B itu tulis ordinatnya. Oh, sebelum itu display grid as-nya kanan. Yang ordinate itu diganti spacing kanan. Ganti spacing. Nah, itu kan satu-satu semua spacingnya. Kamu ubah yang grid A atas. Nah, kamu ubah ke 0,5 semua. Terus enter. Bawahnya 0,5. Sampai bawah wis pokoknya. Tapi yang bawah sendiri 0 itu kayaknya. Terus nah, yang bawah sendiri biarin 0. Kemudian Y grid datanya itu lebar Y kan lebar itunya sih, lebar jembatannya.
Kalian udah baca tadi aturannya itu 0,8 meter. Tulis 0,8. Nah, kemudian Z-nya spacing-nya diganti yang bawah Z1 itu nilainya 0,2. Terus bawahnya itu 0,3. Oke. Bawahnya 0,25. Oke. Klik oke. Oke. Wah, itu yang atas kok tinggi ya? Coba diklik kanan lagi. Edit grid. Modify. Itu bukan 1,5, 0,25. Yang Z4. Kok bentar. Sebelumnya ordinate-nya diganti spacing dulu. Ordinate-nya diganti spacing. Nah, yang Z3 itu 0,25. 0,25. Oke. Oke, diklik oke. Oke. Nah, coba zoom yang sebelah kiri. Sebelah kiri. Yang di sebelah kiri itu bukan yang itu. Kiri. Bukan kanan, kiri. Nah, itu. Selanjutnya kita mulai desain. Nah, di sebelah kiri itu ada tool yang garis 4 dari atas, coba diklik. 4 dari atas, nah. Diklik. Nah, sectionnya itu udah benar. Momen rilisnya, ini karena struktur rangka, maka itu gayanya itu tekan tarik. Tidak menyalurkan momen. Momen rilisnya diganti pinat. Bukan continuous. Kecuali nanti kalau misalkan kalian untuk TB ya. TB beton, TB baja itu kan bukan struktur rangka atau struktur rigid bangunan. Itu pakai continuous. Tapi kalau untuk struktur rangka baja ini pakai pinat. Oke, disilang. Nah, kita mulai desain dari titik A yang paling atas sendiri, diklik. Bukan. Nah, itu grid point, diklik. Di grid point-nya diklik. Ditarik ke B tapi garis kedua. B garis kedua, bawahnya. Oh, udah terlanjur diklik ya? Iya, kalau cancel gimana, Mas? Ctrl Z aja. Nah, balik lagi. A paling atas. Terus ke B tapi yang kedua, diklik. Terus ke C paling atas. Ke D nomor 3 dari atas. Klik. Ke E paling atas. Klik. F paling bawah. G paling atas. H paling bawah. I paling atas. J 2 dari bawah. K atas. L 2 dari atas.
M. Oke. Lanjut ke K. K paling atas. KK. Nah. Sampingnya ke I. Nah, gitu terus ya, diklik, klik, klik. Nah, sampai G, E, C, A. Oke. Escape. Escape, coba. Apa, Mas? Escape. ESC. Di tombol E. Nah. Kira-kira seperti itu. Oh, kurang bawahnya. Garis lagi, klik, klik garis lagi. Klik tools yang tadi. B. B bawah itu. Ah, itu udah bener ya. B bawah. Bukan. 2 dari atas. Aduh, keliru ya. Escape lagi. B2 dari atas. Ke D. 2 dari bawah. Ke sampingnya. Sampingnya lagi. Sampai sana, sampai samping. Itu yang A ke C hilang, coba tambahin lagi. Di escape dulu. Nah. Ini udah jadi tampak sampingnya. Oke. Selanjutnya di tampak sebelahnya kan bentuknya sama tuh, Rek, ya? Sama kan? Nah, untuk mengkopinya itu coba kamu blok semuanya. Blok. Udah. Edit. Terus replicate. Replicate. Nah, coba kamu window replicate-nya nih agak geser ke kiri. Nah, ini ya. Coba kalian perhatikan, ini aturan replicate ya. Kalian perhatikan, kalian mau ngubah rangka yang di kalian mau mengcopy rangka yang di samping ini ke rangka sampingnya. Ya. Caranya itu kalian lihat arahnya itu dari rangka samping ke arah rangka sampingnya lagi itu arah apa sih? Arah Y toh. Kan X ke kanan sih, Z ke atas. Itu kan arah Y. Tapi itu arah min Y. Soalnya dari 2 ke 1. Kalau misalkan kalian coba aja deh. DY-nya isi 0,8. 0,8. Terus di OK. Nah, jadinya bakalan ke sana. Bukan, soalnya arah positif itu arah ke kiri itu. Y-nya. Kalian lihat itu garis ordinat yang biru numpuk itu di ujung X, Y, Z. Nah, kalau kalian tulis 0,8 bakalan tercopy ke sana. Di Ctrl Z. Ctrl Z. Terus di blok lagi. Edit. Replicate. Nah, tulisnya min 8. Itu cara aturan copy ke jangan di-oke dulu, Nah, kalau misalkan kalian mau ngopi sebanyak 3 kali, numbernya itu diubah. Nanti bakalan ke copy sebanyak 3 kali dengan jarak min 0,8 itu. Tapi karena kita cuma butuh 1, klik OK aja di 1. Oke. Nah, oke. Nah, udah kebentuk rangka sampingnya. Selanjutnya kita kasih garis-garis nih atasnya.
garis penghubung antar dua apa ini namanya? Dua rangka samping-samping. Kalian ubah dulu tampilannya ke XY. Nah, coba tebak itu tampilan paling atas apa paling bawah? Ayo, itu tampilan paling atas atau paling bawah, ayo. Paling bawah, Mas. Paling bawah, Mas. Oke, benar. Selanjutnya isi apa namanya? Ketul yang garis tadi itu. Nah. Nah, hubungkan kedua rangka itu, tapi bukan, jangan dari A. Karena kita cuma nampilin itu apa paling bawah, maka kita itu bikinnya di F sama H. Coba di F sama H, bikin garis penghubung di F ya, di situ ke bawahnya. Oke, diklik. Terus yang H di skip dulu. Yang H. Benar, sip. Kalau udah, pindah ke tampilan atasnya. Di arah atas, yang kanan tuh. Itu sampingnya kacamata itu loh. Mana? Memanggil Grover Agung. Naik. Memanggil Grover Agung. Nah. Memimpin semua raksasa dari penjuru. Itu kalian bikin garis di D sama J. Para elite. Memanggil sekelompok tentara elite dari D sama J. datang Mesir. Gila ya. Garis penghubung ke bawahnya. Bukan D ke J. Bukan D ke J. D ke bawahnya. Di J juga. Ini kok, ini tuh bakalan ketampil toh di 3D-nya. J. Terus naik lagi tampilannya, arah atas lagi. Bikin di B sama L. Naik lagi ke atasnya. Bikin di A sama M. Coba yang M dihapus dulu coba. Yang di garis M tadi. Ctrl Z. Nah, yang di garis A itu diklik frame-nya. Diklik. Bukan titiknya. Frame-nya diklik. Udah diklik gitu ya? Sudah, Mas. Diedit, replicate. Edit, terus replicate. Nah, DY-nya tulis 0 lagi, DY-nya tulis 0. DX-nya tulis 1. Number-nya sebanyak 6. Oke. Nah, jadinya seperti itu. Kalau di replicate. Udah wis. Jadi ini rangka desain kalian. Oh ya, sebelum itu kalian harus ngasih tumpuan. Tumpu sendi sama roll ya, buat jembatan ya.
Coba kamu klik titik di A2, titiknya ya yang diklik. Klik, A1 diklik, assign, di atas ada menu sign, assign. Di atas, assign, atas. Nah, assign. Assign itu. Bukan desain. Asigen sih. Assign. Klik. Nah, Cuy. ini kita mau apa namanya? Astagfir. Ngasih Oke. tumpuan. Klik join, restrain, Restrain. Santai. Astagfir. Anti forsek. Yo. mana menu? Kok enggak keluar? Dikit lagi. Titik Nggak lagi tahu. gitu. Assign. Assign, join. Ah, itu. Di bawah. Nah, pilih yang sendi. Klik yang sendi. 2 dari kiri. Yang Nah, itu. sendi. Diklik. Oke. Oke. Wih, yuk masuk. Nah, itu tumpuan sendi. Sendi. Ujungnya yang di M. M2, M1 diklik. Kita mau bikin tumpuan roll. Roll. Restrain. Roll. Siap. Nah, oke. Oke, ini udah jadi desain jembatan kalian. Oke. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu, apa ada yang ketinggalan teman-teman yang lagi desain selain Rindiana? Ada yang ketinggalan? Enggak ada. Monggo teman-teman yang ingin ditanyakan, silahkan. Sebelum masuk ke pembebanan ini. Belum ada, Mas. Belum ada ya? Lancar ya? Gak ada halangan ya? Jelas ya? Kalau gitu kita masuk ke pembebanan. Oke. Definisikan beban kalian dulu. Ada apa aja? Define. Kemudian load pattern. Nah, itu cuman kalian mendefinisikan cuman ada beban mati. Selanjutnya kita mau bikin beban hidup. Beban hidupnya apa? Ya beban tripleknya itu beban hidup. Kalau beban matinya itu beban garis yang 300 kilo. Itu tadi yang aku jelasin di modul. Selanjutnya tulis load pattern name yang kotak atas tuh. Kotak atas. Tulis live atau live. Pakai V. Live. Tipenya diklik tipe. Nah, pilih yang live. Klik. Add new load pattern kanan. Add new. Nah, di sini kalian udah ada 2 macam beban, yaitu dead sama live. Terus di OK. Nah, bebannya kan ada 2, beban titik sama beban merata. Nah, beban meratanya kita membuat area. Sebelumnya kita define dulu, define.
Define. Section properties. Area section. Add new. Nah, ini untuk tripleknya, Rek. Tripleknya tadi itu ukuran berapa ya sih? Bentar, tak lihat ya. Tripleknya tadi tebelnya berapa? Tripleknya tadi tebelnya 5 mili. Coba tulis 5 mili. Itu satuannya meter ya. Hati-hati. Di HP quiz. 5 mili berarti 0, berapa? 0,005. Bendingnya juga tulis 0,005. Oke. Materialnya aduh. Nggak bisa ya, bisa tuh. Cancel dulu deh, cancel. Cancel lagi. Nah, ini beban plat. Tapi aku bikin platnya itu diterima di rangka yang garis panjang itu, di garis 2 panjang sama di garis 1. Nanti kan platnya ditaruh toh. Nah, itu kan diterima di garis 2 sama garis 1 toh. Nah, coba diklik garis, bukan garisnya, bukan yang lurus satunya, kanan bawah, kanan kiri, jangan titiknya. Nah, itu diklik. Oke, frame sampingnya juga diklik. Frame sampingnya, bukan frame kanan. Frame kanan. Nah, sampingnya lagi diklik. Sampai ujung. Yang atas juga. Ya, sampai ujung. 12,56. Oke. Bentar ya. Bentar. Baratnya berapa tadi? Beratnya itu bentar ya, Rek. Sih, tak hitung sih, Rek. Oke. Udah di blok seperti itu, assign atasnya. Assign. Frame loads. Jadi beban di frame, di garis. Distribute. Nah, distribute.
Terus itu option atas add to existing load. Kalau ya diklik yang existing. Nah, kalau replace existing load itu kita menghapus beban sebelumnya yang sudah didefinisikan dan digantikan ke beban ini. Kalau delete existing load itu ya menghapus semua beban yang sudah didefinisikan ke frame ini. Gitu. Terus load pattern-nya diganti lift atau beban hidup. Kemudian uniform load-nya diganti 16,75. Udah ya. 16,75. Bis itu absolute distance-nya, yang relatif itu diganti absolute. Diklik yang absolute. Absolute. Oke. Diklik oke. Nah, sip, sudah terdefinisikan. Selanjutnya itu beban tripleknya. Selanjutnya kita masukin beban titik, beban garis yang 300. Halo? Halo, Rek, suaraku dengar. Halo? Halo? Bentar, Mas. Putus. Putus-putus ya? Benar, Mas. Iya, agak putus-putus. Klik di G2 sama G1. Di titiknya. Ya. Nah, itu. Kenapa gitu? Karena kita waktu ngasih garis, bebannya itu bakalan ditahan oleh 2 titik itu. Itu kan totalnya 300. Karena ditahan 2 titik, berarti nanti kita assign-nya 150. Assign lagi. Mas, suaranya kecil. Halo? Ya, sudah, Mas. Oke. Nah, assign, klik assign. Join. Bukan join. Join load. Join load. Force. Nah. Force-nya, optionnya diklik add dulu. Jangan lupa force-nya. Nah. Force global X itu ditulis 150. Force global X itu udah ada itu aja. Jangan, enggak usah Y-nya. X itu kok force global X sih? Force global Z, arah Z kan arah ke bawah, Rek. Keliru aku, keliru. Hapus itu, hapus. Force global Z 50. Oke. Coba klik tampilan XZ. Wah. Arahnya ke atas kan? Iya, itu arah ke atas ya. Berarti kita salah definisikan, Rek. Itu arahnya ke atas ya. Yang hitam itu tuh, Mas. Iya. Punya kalian arah ke atas juga? Iya, ke atas. Nah, Ctrl Z. Klik tadi lagi. XY.
klik titik tadi G2 sama G1, berarti tulis min 150. Assign join load. Tulis 150 min 150. Load patternnya bukan dead tapi live. Oh dead sih, dead. Keliru. Dead benar dead. Oke. Diklik oke. Oke, coba tampilkan ke exit lagi. Nah, benar. Tadi yang frame benar apa enggak ya? Coba display, klik display. Display. Klik. Coba display dihilangin. Diklik lagi displaynya. Nggak jadi. Klik centang di samping tombol arah bawah. Centang. Nah. Klik. Terus apa ya? Yang frame coba diklik local access. Apply. Kalau label, coba dicentang semua yang frame. Apply. Hilang. Nggak jadi. Not in, dicentangnya dihilangin semua. Apply. Oke. Oke. Coba assign frame load distribute. Close. Coba kamu klik di frame A sampai C coba diklik. Nah, itu diklik frame-nya. Diklik kanan. Frame-nya diklik kanan. Nggak bisa. Nah, coba load-nya. Bagian load. Kan atas load. Oh iya, udah terdefinisi beban meratanya tadi ya 16,75. Terus kalau situ di oke aja, di oke. Terus kita udah masukin torek semua bebannya, beban merata sama beban titiknya. Selanjutnya kita define kombinasi. Klik define. Terus load combination bawah. Add new combo. Nah. Itu tulis namanya com1 itu diganti, com1. Dihapus. Kita tulis 1D plus 1L. Plus 1L. Nah. Klik add
bawah kanan. Terus ganti live, live, add lagi. Di oke. Nah, intinya itu bebannya jalan bareng dua-duanya. Dikalikan 1-1 presisi sesuai nanti pengujian realnya. Biasanya kalau misalkan kalian di TB baja atau TB beton, itu kombinasinya macam-macam. Ada yang 1,2D, ada yang 1,6 plus 1,6 L. Nah, itu banyak di sini, Rek. Itu tapi itu nanti buat ilmu TB kalian. Terus di oke dulu. Di oke. Analis. Set analysis option. Oh, bukan. Keliru. Silang. Analis. Run analis. Modalnya diklik. Do not run. Klik di kanan. Do not run case atas. Bukan yang all. Wah, itu malah yang run cuman modalnya tuh. Coba klik lagi do not run all-nya yang bawah. Ya, yes, gitu terserah wis. Modalnya klik run now. Iya, run now. Save dulu. Terserah. Apa ini? Apa ini? Oh, coba Don. Apa ini, Mas? Aku enggak tahu metu kayak ngene. Coba Don. Klik Don. Kanan bawah. Don? Iya. Terus klik kanan di sampingnya ND. Bukan di situ. Di sebelah kanan atas di sampingnya ND kanan. Terus kanan sampingnya ND. Kirinya. Nah, itu diklik. Frame. Oke. Silang. Nah, itu adalah gaya-gaya yang terjadi. Oh, ini roll-nya belum terdefinisikan ya, tumpuan roll ya. Kok hilang itu tumpuan roll-nya? Halo? Tumpuan roll-nya hilang ya? Iya, gak ada, Mas. Iya, Mas. Pesan, itu errornya itu tadi. Coba klik di menu bawahnya draw itu ada gembok. Diklik gemboknya. Pantesan Ini. error. Ya, itu. Oke.
tampilan XY lagi. Nah, kamu kasih tumpuan roll di M2 sama M1. Assign bukan desain. Join. Restrain. Yang roll. Klik rollnya klik dulu. Udah, oke. Udah ya. Run analisis. Kayak tadi. Run analisis. Oh, run now. Error lagi. Coba klik sampingnya ND kayak tadi. Ya. Anunya, belum. Bentar. Klik di window 3D view-nya, disilang dulu. Klik di window 3D view. Diklik. Ya, itu diklik. Loh, kok gitu? Waduh. Itu sampingnya silang arah bawah. Coba diklik. Kok hilang 3D view-nya? Kanan atas. Sampingnya silang arah bawah. Diklik. Add new window. Nah, klik frame sampingnya ND tadi frame. Oke, axial force. Oke. Nah, itu. Warna merah mencerminkan bahwa rangka tersebut mengalami beban apa ya? Beban tekan. Yang biru mencerminkan beban tarik. Nah, coba klik di sampingnya ND yang kayak huruf I. Klik. Bukan arahnya. Logonya. Nah. Oke. Jadi biru mencerminkan jembatan kalian itu kuat. Itu ada berapa tingkatan ya? Abu-abu, biru, hijau, kuning, oranye, merah. Yo. Biru itu mencerminkan jembatan kalian kuat. Kalau abu-abu itu tidak dicek. Kalau misalkan nanti gambarnya abu-abu itu artinya tidak dicek. Biru itu artinya kuat, tapi terlalu kuat, boros. Yang paling optimal sebenarnya ada di hijau, kuning, oranye itu tidak apa-apa. Kalau merah artinya tidak kuat. Gitu. Terus untuk cara ngelihat lendutan, coba yang sebelah kiri, window yang sebelah kiri diklik. Diklik satu kali. Diganti ke tampilan XZ. Nah, klik yang frame paling bawah. Ya, diklik frame-nya. Garisnya bawahan. Diklik. Klik double coba. Di situ ya. Enggak muncul apa-apa tah? Diklik double udah. Sudah, Mas. Kalau klik Enggak. kanan? Loh.
Bukan diklik kanan, diklik double. Itu ada angkanya, Mas. Bukan itu sih. Coba ganti momen. ND-nya ND, kembali ke ND. Sampingnya ND. Frame bukan. Nah itu. Frame. Nah, komponennya itu case combo-nya diganti dulu, case combo. Case combo diganti 1D 1L. Momen. Bukan, yang momen. Nah, oke. Oke. Nah, double klik frame yang tadi. Nggak keluar apa-apa dah. Enggak keluar apa-apa, Mas. Enggak. Kalau diklik kanan? Kalau diklik kanan apa? Oh, itu diklik kanan? Iya. Oh, ya wis. Nah, ini kalian bisa lihat defleksinya yang terjadi itu adalah lendutan, nilai lendutan. Defleksi yang paling bawah itu loh. Iya, Mas. Nah, lendutan yang terjadi itu nilainya sebesar 0,000017 meter. Berarti kecil sekali kan lendutannya. Artinya intinya gini, untuk mengontrol lendutan nanti dari sini, Rek. Ya, mengontrol lendutannya dari sini. Karena tadi kan ada tulisannya sih 10 mili. Berarti kan itu 0,01 ya, 0,01 meter. Itu kontrolnya di sini. Disilang, sudah disilang. Selanjutnya display, menu display di atas. Show tables bawah. Oke. Diklik semua. Bawahnya juga. Diklik semua. Di oke. Nah, active degrees itu diklik. Gitu, nyari apa ya? Berat itu apa ya, lali aku. Di scroll ke bawah coba. Scroll. Material list 2. Material list 2. Itu bukan. Nah, untuk melihat total berat jembatan kalian itu bisa dilihat di sini. Kalian kan menggunakan profil 50 kali 4 itu sebesar itu. Totalnya 150 kg. Nah, melihat berat jembatan kalian di situ. 150 kg. Terus melihat lendutan yang tadi itu yang di double klik itu. Tapi
frame-nya diganti ke momen 33 dulu. Terus ngecek jembatan kalian kuat apa enggak, ya seperti tadi itu yang diklik tombol I, terus keluar warna biru, kuning, oranye, hijau, kayak gitu. Intinya post analisisnya seperti itulah. Oke, sampai sini kalian sudah bisa menilai jembatan kalian itu secara berat. Secara berat itu masih masuk dalam aturan, yaitu 210 kg masih masuk. Secara kekuatan dilihat dari lendutannya, defleksinya tadi yang diklik double klik itu masuk. Secara kekuatan biru-birunya, biru merahnya itu masuk, terlalu kuat malah. Tapi jembatan ini bisa belum tentu bagus nilainya karena kuat. Di KJI itu yang dinilai itu efisiensi. Aku perlu berat sebesar 150 kg untuk jembatan ini. Padahal kalau nggak salah ya, yang tahun kemarin itu beratnya itu bisa cuma 50 kg atau cuma 30 kg gitu. Jadi efisien dengan total berat yang lebih ringan, tapi juga landutannya tidak melebihi aturan. Nah, di KJI itu aturannya seperti itu, Rek. Gimana caranya mencapai seperti itu? Ya kalian ganti section properties-nya. Ini kan aku pakai penampang L ukuran 50 kali 4. Nah, itu kalian coba pakai profil yang bawahnya lagi, lebih kecil lagi. Kalau masih kuat, coba turunin lagi sampai yang paling kecil, yang paling tidak kuat. Nah, kalau paling tidak kuat, coba diganti ke percobaan sebelumnya. Pokoknya intinya yang paling ringan, mungkin nanti kekuatannya tidak biru, tapi hijau atau kuning atau bahkan oranye. Yang penting tidak merah, tidak apa-apa. Tapi juga dikontrol defleksinya, tidak melebihi 10 mm. Intinya yang ringan. Kalau di KJ itu intinya yang ringan. Ini 150 kg termasuk berat banget, termasuk boros. Jembatan kayak gini tidak bakalan lolos. Kayak gitu. Atau kalau misalkan kalian pakai yang kecil, ya, yang merah itu cuman sebagian. Ini kan kebetulan biru semua ya frame-nya. Kadang itu yang merah cuman sebagian, yang lainnya kuning. Kalian bisa mengkombinasikan section properties-nya, penampangnya, pakai dua ukuran. Mungkin yang ada beberapa bagian yang cuma pakai penampang yang kecil, ada pakai yang penampang yang besar, yang berat. Nah, itu dikombinasikan. Tergantung mana yang paling membutuhkan. Kalau silang, coba disilang. Ininya. Coba disilang. Terus coba sampingnya ND, frame, diklik frame lagi. Axial force-nya. Nah, diganti axial force di oke. Nah, kalau di sini kalian bisa lihat mana frame yang paling menerima beban terbanyak, yaitu di biru sama merah. Biru tapi itu beban tarik. Beban tarik itu bisa diterima dengan penampang yang kecil. Nah, yang merah ini itu biasanya kalau penampang yang kecil tidak kuat, jadi harus besar. Nah, di sini kalian bisa kombinasikan. Pakai penampang yang kecil di frame yang biru, kemudian pakai penampang yang besar di frame yang merah-merah itu. Intinya mencari berat yang paling ringan, tapi kuat gitu, Rek. Tapi tidak melebihi aturan defleksinya. Yang 10 mili itu. Dan tidak merah. Kayak gitu dalam mendesain KJI. Selesai untuk mendesain KJI. Apakah ada pertanyaan? Gorek yang mau tanya. Nggak ada.
Jelas ya. Insya Allah jelas, Mas. Sebenarnya kalau yang KBGI sama, cuman bentuknya yang enggak kayak gini. Ya ke bentuk bangunan ke atas. Kemudian yang bawahnya itu kan pakai, kalau jembatan kan pakai sendi sama roll. Nah, pondasinya itu yang bawahnya itu diganti jepit. Tadi milihnya joinnya yang jepit seperti itu. Tinggal bedanya cuman itu di sendi sama ukurannya. Oh ya, sama lagi itunya. Waktu aku bilang yang waktu momen rilisnya itu peanut sama continuous. Kalau jembatan ini pakai peanut, kalau yang bangunan pakai continuous. Udah gitu. Nggak tahu nih Huda nanti jelasinnya setelah maghrib atau gimana, sepura nih Hud, aku ngentekno waktumu Hud. Hud. Udah itu kalau nggak ada pertanyaan, nggak ada yo. Beneran yo. Ya, Mas. Selanjutnya ini gimana? Dilanjutin Huda langsung apa jeda maghrib? Bentar, Mas. Kemungkinan dijeda dulu aja, Mas. Apa bisa dilanjutkan di lain hari juga bisa, Mas. Oh gitu, berarti tapi saran kalau mau lanjut habis maghrib aja. Ya wis, berarti nanti iya. ya sama Huda ya. Berarti aku udah selesai ya KJI-nya ya. Siap, Mas. Terima kasih, Oke. Mas Josefa. Oke, kok ya sama-sama koordinasikan sama Huda. Kok gitu aku pamit, Rek. Semoga ilmunya bermanfaat. Tak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pas maghrib. Iya, sama-sama. Terima kasih, Rek, untuk partisipasinya di pelatihan SAP 2000 Divisi KJI KBGI. Mungkin yang mau keluar bisa silahkan. Terima kasih Mas Rizfa. Oh iya, sama-sama. Aku izin keluar. Ya, Mas, siap.